Di sepertiga malam, tubuh yang mulia dan wajhun malibil syajan, wajah yang bersahaja menunaikan sholat tahajud. Kebiasaan sang suami tak lagi dapat ia lihat, dan kini semua hanya sebatas kenangan bagi Jadah yang merasakan kehampaan serta penyesalan yang mendalam, tak terperi menyaksikan tubuh sang suaminya yang kini terbujur kaku di Allah Hasan. Di tengah malam yang sunyi, angin berhembus kencang, menyapu kesedihan. Jadah, istri Imam Hasan, cucu tercinta Rasulullah, berdiri di ambang pintu, tatapannya kosong menatap tubuh suaminya yang tergeletak kaku. Keheningan malam itu membisikkan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ia mengingat perjalanan cinta mereka, cinta yang dimulai dengan harapan tinggi, kini berakhir dengan tragedi. Semua bermula ketika ambisi mulai merasuki hatinya. Kekuasaan, yang selalu ada di balik ketenangan, menjadi racun yang tak terelakkan. Muawiyah, musuh bebuyutan Hasan, datang dengan janji-janji manis, menawarkan kekuasaan yang tak pernah bisa dimiliki suaminya. Jadah terperangkap dalam jaring ambisi yang begitu memikat hati. Jadah memberikan racun yang diberikan Muawiyah untuk suami tercinta, hingga akhirnya tewas. Jadah yang dulunya berjanji untuk setia kini berubah, tergoda oleh kekuasaan yang lebih besar dari sekadar cinta. Muawiyah merasa menang dan berhasil mengamankan kekuasaannya dari cucu tercinta Muhammad Al-Mustafa, yang ia habisi nyawanya tanpa harus mengotori tangan dan peperangan. Dan apa yang dijanjikannya untuk menikahi Jadah hanyalah isapan jempol bagi wanita yang dengan teganya membunuh darah suci, suami yang dahulu menitipkan nilai ketuhanan, mengajarkan keimanan, terhempas sudah demi janji manis sang raja yang dahaga akan kekuasaan dan menghalalkan tubuh mulia demi nafsu serta ambisi durjanya. Namun, kebahagiaan itu bersifat sementara. Ketika ambisi memuncak, Jadah tak kuasa lagi menahan godaan, dan keputusan tragis pun terlahir, ia berkhianat. Dengan tangan yang terluka oleh dosa, ia turut andil dalam pembunuhan sang suami, darah Rasulullah sendiri. Dan kini, di hadapan tubuh yang terbaring kaku, ia tahu, keputusannya tak akan pernah bisa diperbaiki. Semoga yang komentar sholawat, Allah berikan syafaat Nabi Muhammad.